Salam data. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan topik analisis asosiatif khususnya pada alat uji chi-square. Chi-square merupakan salah satu alat uji dalam statistik yang cukup banyak dan cukup sering digunakan pada data yang bersifat kategorikal, ya. Nah, sistematika chi-square dan ukuran asosiasinya nanti ini ada 3. Jadi pada dasarnya ini kita terkait dengan tabel kontingensi, ya. Tabel kontingensi adalah tabel silang di mana di sana nanti setiap variabelnya memiliki kategorikal lebih dari 1, ya. Nah, ada chi-square 1 sampel, chi-square 2 sampel, dan chi-square k sampel, ya. Jadi fungsinya nanti chi-square ini bisa untuk uji goodness of fit atau menguji bentuk distribusi, kemudian menguji independensi, dan terakhir adalah menguji proporsi atau nanti juga bisa dilakukan homogeneity test. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana bentuk kurva chi-square, ya. Ada theoretical, ada yang simulated. Nah, bentuk kurva chi-square seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat bedanya dengan kurva normal, ya. Kalau kurva normal bentuknya seperti lonceng atau Gaussian itu berbentuk seperti bell curve, ya. Nah, kalau ini kalau pada df-nya 1 maka bentuknya seperti ini, cenderung ke bawah, eksponensial, mendekati 0. Kemudian karakteristik khas dari chi-square ini adalah selalu memiliki satu parameter, ya, yaitu derajat bebasnya adalah 1. Satu parameter itu 1, maksudnya derajat bebasnya 1. Maksudnya jumlahnya, ya, bukan nilainya. Nah, nilai-nilai chi-square dimulai dari 0 di sebelah kiri sampai nilai-nilai positif tak terhingga. Dilihat di sini 0 sebelah kiri, jadi nggak mungkin negatif, 0 sampai ke kanan tak terhingga. Nah, luas daerah di bawah kurva normal ini adalah nilainya 1, ya pasti, ya. Nah, kalau kita berbicara realitas di lapangan, pada saat kita mengambil data, maka pembentukan tabelnya seperti ini, ya. Ini struktur data secara umum, ada variabel 1, ada variabel 2, variabel 1 ada I kategori, variabel 2 ada J kategori, nanti di sini ada datanya. Amatannya, jumlahnya berapa secara frekuensi, ya. Sini, kemudian nanti di sini ada jumlahnya berapa per baris, per kolom, ini per baris, kemudian total jumlahnya berapa, ya. Nah, apa lalu tujuan dari chi-square? Chi-square digunakan untuk menguji hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan, ya. Nah, secara aplikatif apa? Tujuannya untuk melihat hubungan antar dua variabel biasanya. Nah, asumsinya apa? Asumsinya karena di sini chi-square merupakan bagian dari statistik non parametrik, jadi teman tidak memerlukan asumsi yang ketat, ya. Nah, yang penting nanti kedua sampel saling bebas, kemudian berupa data frekuensi, dan masing-masing subjek sifatnya tidak overlap, ya. Jadi masing-masing sel memiliki karakteristik unik. Nah, ukuran-ukuran lain dari chi-square ini ada resiko relatif, ya. Ini sering muncul kalau kita berbicara epidemiologi, misalkan nanti odds ratio, resiko relatif, prevalensi. Di sini nanti baik kaitannya dengan tabel kontingensi, ya. Nah, resiko relatif adalah perbandingan resiko peristiwa tertentu pada kelompok-kelompok orang yang berbeda. Nah, ini rumusnya adalah seperti ini, relative risk P1 per P2, rasio. Ini rasio, ya. Jadi keterangannya bahwa P1 proporsi faktor resiko yang positif, P2 proporsi yang negatif, ya. Jadi ini digunakan juga biasanya di penelitian-penelitian klinis, ya, untuk mendapatkan obat atau perawatan tertentu di kelompok eksperimen, sedangkan ada kelompok kontrol di sana, ya. Odds ratio. Nah, ini sering muncul juga. Odds ratio ini adalah angka atau ukuran asosiasi paparan dengan kejadian penyakit. Biasanya kalau odds ratio ini pendekatannya adalah case control, ya. Kalau kita nanti berbicara metodologi penelitian, nanti di situ ada case control, kemudian di situ ada cohort, nanti di situ juga, ya. Maka kalau kita berbicara case control, ukurannya adalah odds ratio, sedangkan kalau cohort maka relative risk, ya. Nah, ini rumusnya untuk odds ratio. Oke. Nah, fungsi chi-square sendiri, ya, adalah 3 sebenarnya, ya, umum, ya. Chi-square untuk uji independensi, untuk homogenitas antar subkelompok, dan yang ketiga sebagai alat untuk melihat bentuk distribusi atau goodness of fit, ya. Nah, silakan dibaca masing-masing dari fungsi ini. Nanti fungsi ini akan kita langsung praktekkan di softwarenya. Nah, rumus umum chi-square seperti ini.
Ini rumus umumnya, Chi square sama dengan sigma OI min EI per EI. Di OI min EI ini observasi dikurangi ekspektasi ya. Jadi nilai amatannya yang real dikurangi dengan nilai harapannya. Yang dikuadratkan lalu dibagi dengan nilai harapannya. Ini rumus umumnya ya. Nanti ada modifikasi-modifikasi tergantung dari jumlah variabel yang kita gunakan. Nah, setelah kita tahu chi square seperti apa fungsinya, seperti apa manfaatnya, maka ini nanti kita berbicara mengenai keunikan-keunikan pada nanti realita data yang ada. Ya, contoh, bagaimana jika ada sel dengan frekuensi yang kecil? Nah, kalau ada sel dengan frekuensi yang kecil, maka dianjurkan nanti menggunakan koreksi Yates. Nah, ini ditemukan oleh Frank Yates tahun 1934. Kalau dalam terminologi SPSS nanti kalau kita cari menggunakan software, maka namanya di situ tidak ada koreksi Yates, namanya adalah continuity correction. Ya. Nah, koreksi Yates ini hanya berlaku untuk tabel 2x2 saja. Ya. Contohnya, 2x2 misal infeksi saluran kemih ya tidak, kemudian status hamil, tidak hamil atau hamil. Nah, ini nilai ekspektasinya kurang dari 5. Kalau seperti ini nanti nilainya, ini nilai ekspektasinya ini, nah seperti ini. Oke. Nah, ini kurang dari 5, ya ekspektasinya nanti bisa didapat dari hasil software. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh berfrekuensi kecil, ya. Ini harus dikoreksi dengan menggunakan Yates atau nanti SPSS namanya adalah continuity correction. Nah, atau bagaimana koreksi Yates digunakan? Ini yang pertama kalau sampelnya kecil, yang kedua kalau tabelnya itu berukuran 2x2 ya. 2x2. Ini 2 ya. 2 1 2, jadi di barisnya ada 2, kolomnya 2. Ini namanya baris 2x2 ya, baris kali kolom 2x2 ya. Nanti ada R kali C, row kali kolom, atau B kali K, baris kali kolom, itu lebih dari 2x2. Nah, itu menyesuaikan. Kemudian, ekspektasi kurang dari 5, derajat bebas sama dengan 1. Nah, itu ininya ya, koreksi Yates-nya. Rumusnya bagaimana? Ini. Ya, ini rumusnya untuk koreksi Yates-nya. Ya. Nah, bagaimana jika jumlah sampel kurang dari 20? Nah, ini ada masalah kedua, dalam chi square. Kalau jumlah sampel kurang dari 20, maka gunakan exact Fisher. Ya. Jadi ini pendekatannya koreksinya ya. Nah, ini ditemukan oleh R.A. Fisher, Ronald Adair Fisher ya, pada pertengahan tahun 1930. Nah, statistik ujinya seperti ini. Oke, ya, seperti ini. Digunakan jika sampel total kurang dari 20 atau bila jumlah sampel 20 atau N atau suatu sampel terletak antara 20 sampai dengan 40 dengan nilai ekspektasi kurang dari 5 nilai harapannya. Nah, lalu bagaimana jika datanya berpasangan? Ini kasus ketiga. Kalau misalkan datanya berpasangan seperti uji Paired kemarin, maka gunakan McNemar test ya. Ini ditemukan oleh Quinn McNemar tahun 47. Ini mirip seperti uji Paired test ya. Ini rumusnya. Oke. Ini hipotesisnya, ini asumsinya. Ya, McNemar ya. Oke. Nah, lalu bagaimana jika F-nya, degree of freedom-nya lebih dari 1? Misalkan nilainya ini ada lebih dari 1 ya. Barisnya ada barisnya ada 3, kolomnya ada 1 2 3 4 5. Nah, ini R kali C. R-nya row-nya barisnya 3, C-nya kolomnya ada 5. Jadi 3 kali 5. Nah, ini DF-nya lebih dari 1 ya. Nah, ini uji chi square tidak dapat digunakan kalau misalkan ada lebih dari 20 sel yang memiliki frekuensi harapan kurang dari 5 ya. Kemudian ada sel yang memiliki nilai frekuensi yang diharapkan kurang dari 1 ya. Nah, ini frekuensi harapannya, ini sudah melalui proses perhitungan ya, ini sebagai contoh saja. Nah, lihat nilai rendah ini di sini atau di pendidikan ini kecil sekali nilainya ya. Nilai frekuensi harapannya ini ya. Nah, oleh karena itu menurut Siegel tahun 56, maka kita dapat melakukan penggabungan, ya, unifikasi selnya. Tentu harus berhati-hati. Harus berhati-hati karena proses penggabungan ini harus menyesuaikan dengan teorinya. Ada sumber referensi yang digunakan untuk menggabungkan sel atau menggabungkan kolomnya. Ya, jadi yang tadi pendidikannya 5, sekarang menjadi 3, rendah, sedang, tinggi. Sehingga di sini diperoleh nilai harapannya yang lebih dari 5 ya. Oke. Nah, ini summary-nya. Jadi ini ringkasan chi square.
tabel kontingensi 2x2 yang memiliki sel dengan nilai frekuensi kurang dari 5, maka gunakan koreksi Yates. Ya. Kalau dia DF-nya lebih dari 1, maka gunakan tabel kontingensi sebagaimana dipersyaratkan oleh Siegel, penggabungan sel, ya, lebih dari 1 yang tadi. Kalau N-nya terletak di antara 20 sampai 40, jadi sampelnya terletak di antara 20 sampai 40, maka gunakan uji eksak Fisher, ya. Kemudian kalau N-nya kurang dari 20, maka gunakan eksak Fisher untuk seluruh kasus. Nah, bagaimana kita berbicara mengenai hubungannya, ukuran asosiasinya? Di sini ada 2 sebenarnya, tapi nanti untuk korelasi range Spearman kita akan bahas di minggu depan, ya. Jadi yang pertama adalah koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi adalah uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal, ya. Nah, kalau Spearman ini datanya ordinal, ya, tapi nanti ini kita bahas minggu depan. Jadi yang sekarang ini adalah ini terkait dengan data nominal. Bagaimana lalu hubungannya, hipotesisnya seperti ini. Ini hipotesisnya untuk melihat adanya hubungan apa tidak, berapa besarnya. Kemudian ini rumusnya, ya. Ini kriteria uji dari rumus tersebut. Nah, saya rasa sekian untuk pengantar teorinya. Mari kita mantapkan dengan menggunakan software, sehingga dari situ kita akan mendapat suatu kesesuaian antara apa yang kita lihat di teori dengan praktik yang ada di software. Ya, hasilnya seperti apa. Baik, sekian dan terima kasih.